Bab 33, Manusia Berhati Binatang. Mendengar perkataan Fred, sungguh ingin rasanya Shaun langsung membunuhnya. Kalau bukan karena si brengsek ini, dia juga tidak akan bertemu dengan dua orang iblis ini. Jerry menyipitkan matanya melihat ke arah Fred, seperti sedang melihat roang mati. Setelah Charles mematahkan kedua tangan belasan orang, ia kembali ke belakang Jerry dengan tenang. Tubuhnya sangat bersih, seolah yang baru saja melakukan hal itu bukanlah dirinya. Inain menyuruh kami mematahkan kedua lengan kami sendiri, memangnya kau pantas? Kata Jerry. Duk, Shaun tidak dapat menahan tekanan yang diberikan oleh Jerry ini lagi. Ia langsung berlutut ke atas lantai, segera memohon, semua ini karena Fred si brengsek itu. Dia memberiku uang, menyuruhku untuk meniduri adik sepupunya. Aku hanya perlu memberi video padanya. Saat Fred melihat Shaun berlutut di lantai, Fred benar-benar terkejut. Di matanya, Shaun sangatlah hebat, namun orang yang sehebat itu sekarang malah berlutut di hadapan sampah itu. Lalu ia pun melihat ke arah lolongan di sisi kamar, melihat belasan pria kekar yang kedua tangannya patah. Ia memikirkan selama ini, hinaannya terhadap Jerry, tindakannya terhadap Lacey, dia benar-benar tidak bisa menahannya lagi, seketika celananya pun basah. 5 tahun lalu, masalah yang menggemparkan Jiangsu, juga Fred yang menyuruhmu untuk melakukannya kan? Tanya Jerry tiba-tiba. Mendengar Jerry mengungkit kejadian masa lalu, Shaun pun gemetaran, masalah mana yang Anda maksud? Sepertinya, dia sudah terlalu banyak menyuruhmu melakukan hal yang buruk, sampai-sampai kau sendiri tidak ingat yang mana. Kalau begitu, aku akan membuatmu mengingatnya. Jerry tampak sangat tenang, hanya Charles yang tahu, itulah Jerry yang paling mengerikan. Ia melanjutkan, 5 tahun lalu, CEO wanita tercantik nomor 1 di Jiangsu, komisaris grup Sanhe, Lacey Qin, berhubungan dewasa dengan satpam perusahaan. Akhirnya Shaun pun teringat akan kejadian itu. Dia sama sekali tidak berani menutupinya. Ia berkata, kejadian itu juga kulakukan atas suruhan Fred Qin si brengsek itu. Selain itu, dia juga menyuruhku untuk membuat masalah di grup Sanhe setiap hari, sampai akhirnya wanita itu melahirkan prematur karena perbuatan kami. Yang tidak ia sadari adalah, wajah Jerry sudah berubah sangat muram. Rasanya suasana di sekitar tiba-tiba berubah membeku. Saat ia mengangkat kepalanya dan bertatapan dengan Jerry, sekujur tubuhnya langsung mengeluarkan keringat dingin. Kakak, semua ini adalah suruhan dari Fred. Aku memang berkecimpung di dunia gelap, wajar saja jika melakukan semua ini. Brak. Baru saja selesai bicara, Jerry langsung menendang Shaun hingga terjatuh ke samping Fred. Baru saja ia terjatuh, ia langsung memuntahkan darah. Fred benar-benar ketakutan, setelah melihat Shaun yang sekarat itu, ia juga hampir pingsan. Kalau kalian memang sangat suka mempermainkan orang, aku akan membuat kalian merasakan, bagaimana rasanya dipermainkan. Wajah Jerry bertambah muram, lalu ia berkata pada Charles, arenanya juga sudah disipkan, jangan sampai terbuang sia-sia, beri mereka obat, jangan lupa untuk menyimpan videonya. Charles pun gemetaran sejenak, lalu segera melakukannya. Kakak, aku tahu aku salah, aku tidak akan berani lagi, kumohon lepaskan aku kali ini saja. Charles mengangkat Fred dengan satu tangannya, dan Shaun dengan tangan lainnya, lalu mengurung mereka dalam kamar di dalam. Kemari. Charles menunjuk ke arah pria kekar yang membawa mereka kemari. Kakak, silakan beri perintah, kata pria itu dengan sangat penurut. Charles tersenyum licik, ia memberikan sebuah botol berisi bubuk merah muda pada pria kekar itu. Beri isi dari botol ini pada mereka berdua, lalu tunggu untuk merekam mereka, kata Charles sambil mengangkat alisnya. Melihat isi dari botol itu, pria itu pun mengerti apa yang ingin dilakukan oleh Jerry dan Charles. Ia gemetar sedikit dan menerima botol itu. Tak lama, di dalam kamar sebelah, terdengar serentetan suara benturan yang nyaring, disertai dengan teriakan-teriakan, namun suara itu tidak terdengar menderita. Tak lama kemudian, suara itu pun menghilang, sang pria kekar membawa kamera keluar. Charles melihatnya sejenak, lalu tertawa, teknik rekammu lumayan juga. Kak Jerry, bagaimana kita mengurus video ini?
Tanya Charles pada Jerry. Jerry tersenyum dingin, bagikan di seluruh jaringan. Mata Charles pun bersinar terang, pria di sebelahnya juga terkejut. Begitu video ini tersebar di internet, keluarga Qin dan keluarga Xiong pasti akan malu besar, ia sama sekali tidak memberi kesempatan untuk mereka. Keluarga Qin memang adalah keluarga yang tidak besar, bagi mereka ini tidak begitu penting, tapi bagi keluarga Xiong di balik Shawn, tentu saja berbeda. Jerry menyuruh mereka semua untuk pergi dari kamar itu, melihat Yumi yang masih tertidur pulas, hatinya pun tiba-tiba merasa marah. Hari ini jika dia tidak datang tepat waktu, mungkin sekarang keperawanan Yumi sudah dihancurkan. 5 tahun lalu, Lexi sudah dijebak seperti ini, hingga nama baiknya hancur, tapi setidaknya dia yakin bahwa dirinya sangat mencintai Lexi, sedangkan Yumi. Kalau sampai dia benar-benar dihancurkan oleh Shawn, dengan sifatnya yang angkuh ini, apakah dia akan bisa menerima semua kenyataan itu? Beberapa saat kemudian, Jerry menghela nafas panjang, untuk meredakan amarahnya, ia mengulurkan tangannya, menekan bagian nadi yang ada di bawah lutut Yumi, dan memijatnya dengan pelan. Nadi itu adalah nadi yang jika dipijat dapat menyadarkan seseorang dari keadaan mabuk dengan cepat, namun baru saja Jerry memijat sebentar, Yumi langsung sadar, saat ia membuka kedua matanya, ia pun melihat wajah yang familiar. Seketika, ia pun menyadari tempat apa itu, dan dirinya hanya mengenakan sebuah gaun tidur, bahkan pakaian dalamnya pun sudah tidak ada. Plak! Yumi menamparkan Jerry dengan keras, wajahnya penuh dengan air mata. Jerry yang, dasar kau binatang, kau bersikap seperti ini padaku, apa kau tidak merasa bersalah pada kakak? Baru saja kemarahan di hati Jerry mulai membara, saat ia melihat air mata di wajah Yumi, kemarahan itu pun mereda. Kau salah sangka, kata Jerry dengan dingin. Baru saja selesai bicara, sesosok bayangan yang familiar langsung berlari masuk. Yumi, kau tidak apa-apakan. Lexi sudah tiba, dia baru saja menerima telepon dari Jerry, katanya Yumi berada di mansion nomor 1, ia pun segera menuju kemari. Kakak. Melihat Lexi, Yumi pun memeluknya sambil menangis keras. Jerry tidak berkata apa-apa, dan berjalan keluar kamar. Lexi sudah datang, ia tidak perlu memberikan penjelasan apa-apa. Dua orang kakak beradik itu berpelukan sambil menangis beberapa saat, lalu setelah itu barulah Yumi berkata, Kakak, Jerry itu brengsek, dia adalah binatang yang berhati binatang, besok kau harus segera bercerai dengannya. Lexi tampak bingung, Yumi, kalau bukan karena Jerry, keperawananmu sudah hancur, kenapa kau malah menyuruhku cerai dengannya? Apa? Yumi pun tercengang, wajahnya tampak sangat tidak percaya, Kak, maksudmu, Jerry tadi menolongku. Dari awal sampai akhir, dia benar-benar dalam keadaan mabuk, kalau bukan Jerry yang menyadarkan kemabukannya, mungkin sekarang dia masih tertidur, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Lexi pun menceritakan semua yang terjadi pada Yumi, setelah itu barulah Yumi mengerti. Mengingat dirinya telah menamparkan Jerry tadi, ia pun merasa sangat bersalah. Kakak, aku tadi telah salah sangka padanya. Tidak apa-apa, dia tidak akan menyalahkanmu. Tapi aku tadi juga menamparnya. Apa? Dua kakak beradik itu berada di kamar selama beberapa saat, barulah setelah itu mereka keluar. Jerry sedang berdiri di samping jendela, melihat ke arah luar, entah apa yang sedang dipikirkan. Mendengar suara, barulah Jerry membalikkan tubuhnya, ia melihat ke arah mereka, lalu berkata, aku antar kalian pulang. Lalu, ia pun pergi. Melihat bayangannya yang pergi, Yumi merasa sangat bersalah. Mobil melaju dengan sangat cepat, setengah jam kemudian, mobil itu pun berhenti di depan rumah lama keluarga Qin. Apa kau ingin masuk untuk melihat Happy? Sudah berhari-hari dia merindukanmu. Lexi ragu sejenak, lalu tiba-tiba bertanya. Yumi juga menatap Jerry dengan penuh harapan, tadi ia telah menamparnya, dia masih belum minta maaf. Jerry melihat ke arah jam tangannya sejenak, lalu menggelengkan kepala, sudah terlalu larut, aku tidak ingin mengganggu istirahat Happy, nanti di hari lain aku akan menengoknya. Oh.
Lesi pun tidak tahu harus berkata apa. Aku pergi dulu, selamat malam. Jerry menyalakan mobilnya, dan pergi perlahan-lahan. Kakak ipar, maaf. Sampai akhirnya mobil Jerry sudah pergi jauh, barulah Yumi berteriak, air matanya sudah memenuhi wajahnya. Bersambung.